Assalamualaikum. Jumpa lagi di modul belajar siswa, modul belajar literasi dan numerasi jenjang SD kelas 6. Sekarang kita memasuki tema 1, subtema 3 yaitu lingkungan sosial budaya. Hari ke-1. Selamat pagi siswa kelas 6. Apakah kamu bersemangat memulai minggu yang baru? Siapkan buku kerja dan alat tulismu. Jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar agar kegiatan ini berguna bagi kita. Kita akan memulai dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Seberapa sering kamu bepergian ke kota lain? 2. Jika pernah, kendaraan apa yang kamu gunakan untuk bepergian? Tulis jawabannya saja pada buku kerjamu ya. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini dengan seksama. Mudik asyik. Tahun ini untuk pertama kalinya, Langit akan mudik ke rumah kakek di Jogja, naik bus. Selama ini keluarganya mudik menggunakan kendaraan pribadi. Aku mau coba naik bus, Pak. Jarak dari sini ke Jogja kan tidak terlalu jauh, jawab Langit ketika Papa bertanya untuk kedua kalinya. Baiklah kalau kamu yakin, ucap Papa. Ini akan menjadi pengalaman pertama yang berkesan. Tapi kamu harus janji jangan terus mengeluh sepanjang perjalanan. Mama memencet hidung Langit. Janji, jawab Langit penuh semangat. Pada pukul 6 tepat, Langit dan kedua orang tuanya sudah tiba di terminal. Bus mereka baru akan berangkat 1 jam lagi. Namun, Papa sengaja ingin tiba lebih awal agar tidak terlambat. Saat musim mudik, lalu lintas biasanya padat, kata Papa. Langit terkesan dengan gedung terminal yang terlihat bagus dan modern. Para penumpang naik ke lantai 2 dan menunggu di satu ruangan luas dengan jendela-jendela besar di sepanjang sisi luar. Ruangan itu mirip seperti ruang tunggu di bandara. Sayangnya, siang itu ruang tunggu penuh sesak. Langit menoleh ke sekeliling untuk mencari kursi yang kosong. Papa menunjuk deretan kursi di sudut ruangan. Ayo kita ke sana. Langit melihat hanya ada 2 kursi yang kosong. Itu tidak cukup untuk mereka bertiga. Mama mendekati seorang ibu. Permisi Bu, bisakah tas ibu diletakkan di lantai supaya kami bisa duduk? Ibu itu tidak menjawab. Ia hanya menurunkan tasnya dengan muka masam. Pantas saja orang lain sampai menggelar alas di lantai. Kursinya malah dipakai untuk menaruh tas, gerutu Langit. Kenapa mereka tidak menegur orang-orang yang meletakkan tas di kursi, Mah? Lebih enak daripada duduk di lantai, kan? Tanya Langit sambil mengeluarkan roti coklatnya. Mungkin mereka segan. Menegur orang lain bukan hal yang mudah dilakukan, jawab Mama. Bukankah seharusnya orang-orang itu yang merasa segan? Betul, Papa menimpali. Sayangnya tidak semua orang menyadari hak dan kewajiban mereka ketika memakai fasilitas umum. Langit makan roti sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Sungguh sayang, ruangan bagus ini jadi terlihat kotor. Bukan hanya karena banyak orang yang duduk di lantai, tetapi juga karena bermacam bau bercampur aduk jadi satu. Makanan beraroma menyengat, bau keringat, dan bau tidak sedap dari toilet. Seseorang berbaring di atas 4 kursi sekaligus dan mengangkat kakinya yang tidak bersepatu di lengan kursi. Seorang anak mengelap hidungnya. Lalu ayahnya berkata bahwa tidak apa-apa membuang tisu di lantai karena nanti akan ada petugas yang akan membersihkan. Bahu Langit melorot. Kenapa, Nak? Tanya Papa. Jadi ini alasannya Papa terus bertanya, apakah aku yakin ingin mudik naik bus? Langit menghela napas.
Papa tersenyum sambil memeluk pundak langit. Papa sudah bilang bahwa ini akan jadi pengalaman pertama yang berkesan, bukan? Langit cemberut. Berkesan apanya? Mama tertawa. Berkesan tidak harus selalu menyenangkan, namun yang pasti berkesan itu tidak terlupakan dan ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Untunglah tidak lama kemudian, seorang petugas mengumumkan dari pengeras suara bahwa bus jurusan ke Jogja siap dinaiki. Langit dan kedua orang tuanya memilih menunggu sisa waktu keberangkatan di dalam bus. Bus yang nyaman dan perjalanan yang cukup lancar mengobati kekesalan Langit akibat pengalaman kurang menyenangkan di terminal tadi. Apalagi setelah ia menghiduk lontong opor buatan nenek. "Apakah tahun depan kamu akan mudik naik bus lagi?" tanya kakek setelah mendengar cerita Langit. Langit tampak berpikir sejenak. "Mungkin," katanya, "tetapi yang pasti aku akan membuat poster sebelumnya." "Poster apa?" tanya kakek. "Poster imbauan, tulisannya, 'Ayo santun di tempat umum, biar mudik jadi asyik.'" "Wah, itu baru namanya anak hebat," seru nenek, persis seperti neneknya. Semua orang tertawa mendengarnya. Setelah kamu membaca cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Kota mana yang menjadi tujuan mudik keluarga Langit? 2. Bagaimana cara Langit dan keluarganya mudik selama ini? 3. Mengapa banyak orang yang duduk di lantai terminal? 4. Tuliskan ulang hal-hal yang membuat suasana terminal pada cerita di atas menjadi tidak nyaman. 5. Jelaskan arti kata fasilitas umum dengan bahasamu sendiri. 6. Apa saja hak dan kewajiban kita ketika menggunakan fasilitas umum? 7. Mengapa kita perlu menjaga fasilitas umum? 8. Sebutkan fasilitas umum yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Tulis jawabanmu pada buku kerjamu ya. Ayo menulis. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum. Artinya semua orang berhak memakainya. Bebas dipakai bukan berarti bisa dipakai seenaknya. Tanggung jawab kita ketika memakai fasilitas umum adalah menjaganya demi kenyamanan kita dan tentunya orang lain juga. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti yang dialami Langit? Jika belum pernah, bayangkan jika hal tersebut terjadi padamu. Bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Apa harapanmu tentang kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka ketika menggunakan fasilitas umum? Tuliskan jawabannya ke dalam satu paragraf di buku kerjamu. Ayo bercerita. Ceritakan kembali tentang pengalaman mudik Langit kepada orang tua atau wali atau anggota keluargamu yang lain dengan bahasamu sendiri. 1. Tanyakan tentang pengalaman mudik orang tua atau walimu. Apakah pengalaman itu menyenangkan? 2. Setelah itu, minta mereka membubuhkan tanda tangannya pada buku kerjamu ya. Lakukan dengan percaya diri dan santun. Kata baruku. Berikut adalah kata-kata di dalam cerita yang mungkin kamu ketahui maknanya, yang mungkin belum kamu ketahui maknanya. Menghidu adalah mencium bau. Segan adalah tidak enak hati, malu, takut. Terminal adalah perhentian penghabisan bus, kereta api, dan sebagainya. Modern adalah terbaru sesuai dengan tuntutan zaman. Mudik adalah pergi ke kampung halaman. Ayo berlatih. Mari berlatih menggunakan kata-kata barumu. Bacalah contoh di bawah ini. Temukan satu contoh yang menggambarkan kata mudik dengan tepat. 1. Keluargaku tinggal di kota Semarang, Jawa Tengah. Namun kedua orang tuaku berasal dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Setiap tahun menjelang hari raya, keluarga kami pergi ke Balikpapan menggunakan kapal untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. 2. Setelah lulus sekolah, kakakku kuliah di kota Malang.
Setelah lulus kuliah, ia memutuskan untuk tetap tinggal di Malang dan bekerja di sana. 3. Aldi dan orang tuanya tinggal di kota Denpasar, Bali. Pada akhir bulan lalu, mereka pergi ke kota Mataram, Lombok. Mereka menginap di hotel selama 3 hari dan mengunjungi tempat wisata di sana. Coba mana ya yang disebut dengan mudik? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Tuliskan jawabannya saja di buku kerjamu ya. Jurnal bacaku, jangan lupa untuk mencatat wacana yang kamu baca hari ini. Untuk proyek akhir minggu, kamu akan membuat sebuah poster berisi imbauan kepada para pengguna fasilitas umum. Siapkan sebuah kertas besar dan alat pewarna untuk membuatnya. Namun, kamu juga bebas berkreasi menggunakan alat dan bahan yang lain. Refleksiku, setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar literasi, isilah lembar refleksi yang disediakan ya. Beri centang pada kotak yang sesuai. Ketua RT 5 Kelurahan Sukamaju akan menyalurkan bantuan sosial bansos kepada para warganya. Ada berapa benda berbentuk kubus dalam gambar tersebut? Ada berapa ya kira-kira? Tuliskan jawabannya pada buku kerjamu ya. Ayo menyimak. Ini ada kardus. Kardus ini berisi bantuan sosial. Coba kalian perhatikan. Berbentuk apakah kotak bansos tersebut? Bagaimana menghitung luas permukaannya? Kotak bansos tersebut berbentuk kubus. Jika kita memotong sisi kotak tersebut sepanjang rusuk-rusuk tegak dan salah satu rusuk datarnya, kemudian membuka dan menempatkannya pada bidang datar, diperoleh jaring-jaring kubus sebagai berikut. Perhatikan bahwa kubus tersebut terdiri atas 6 buah persegi yang panjang sisi-sisinya sama. Misalnya, panjang sisi masing-masing persegi tersebut adalah 5 cm. Dan S juga merupakan panjang rusuk kubus, maka luas masing-masing persegi tersebut adalah S kali S cm persegi. Dengan demikian, luas permukaan kubus tersebut adalah S kali S cm persegi ditambah 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 S kali S cm persegi. Jadi ada 6 pengalian dari S kali S cm persegi. Jadi bisa kita tulis 6 dikali S kali S cm persegi. Jadi sama dengan 6S pangkat 2 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus yang panjang sisinya S satuan adalah 6 kali S kali S, sama dengan 6S pangkat 2 satuan luas. Contoh, sebuah kemasan makanan berbentuk kubus yang panjang rusuknya 15 cm. Jika diuraikan, kemasan tersebut membentuk jaring-jaring kubus seperti gambar berikut. Ini lihat ya, ada kubus yang tempat menyimpan donat manis. Masing-masing rusuknya memiliki ukuran 15 cm. Maka luas permukaan kemasan berbentuk kubus tersebut adalah 6 kali 15 cm kali 15 cm sama dengan 1350 cm persegi. Ayo mengukur. Ayo bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar. Jawablah pertanyaan dan lakukan aktivitas berikut di buku tulis atau buku kerjamu ya. 1. Temukan kardus atau kotak bekas yang berbentuk kubus. A. Berapa banyak sisi kubus tersebut? B. Potonglah sisi-sisi benda tersebut sehingga diperoleh jaring-jaring kubus. C. Gambarlah sketsa jaring-jaring kubus tersebut. D. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. 2. Carilah benda di sekitarmu yang berbentuk kubus tanpa tutup.
A. Berapa banyak sisi kubus tersebut? Pasti berbeda ya dengan yang ada tutupnya. B. Potonglah sisi-sisi benda tersebut hingga diperoleh jaring-jaring kubus. C. Gambarlah sketsa jaring-jaring kubus tersebut. D. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Ayo berlatih. Kerjakanlah soal latihan berikut ini di buku tulis atau buku kerjamu. Kamu akan memberikan bingkisan kepada teman yang membutuhkan. Agar tampak menarik, kotak bingkisan tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. Berapa luas kertas kado minimal yang diperlukan jika bingkisan berbentuk kubus yang panjang rusuknya 20 cm? Silahkan dikerjakan ya. Setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar numerasi, silahkan mengisi lembar refleksi yang telah disediakan ya di halaman 92. Beri tanda centang pada kotak yang sesuai. Demikian kegiatan di hari ke-1. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.